Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Senin 6 Mei 2024. Bacaan Ekaristi yang akan kita jadikan titik permenungan dikutip dari Kisah Para Rasul bab 16 ayat 11-15, di mana digambarkan Tuhan membuka hati Lydia sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus dan bertobat, dibaptis menjadi murid-murid Kristus. Sedangkan pada bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 26 sampai bab 16 ayat 4a, ditegaskan dalam amanat perpisahan Yesus kepada murid-muridnya bahwa penghibur yang akan diutus dari Bapa, yaitu Roh kebenaran, akan bersaksi tentang Yesus. Namun demikian, kita pun harus bersaksi, yakni mereka yang semula bersama-sama dengan Yesus. Juga ditegaskan bahwa murid-murid Tuhan akan mengalami tantangan dari dunia, karena dunia tidak mengenal baik Bapa maupun Yesus. Ini dikatakan Yesus supaya apabila datang saatnya, para murid ingat akan kata-kata Yesus. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, Roh Kudus selalu menyertai perjuangan para murid Tuhan dan kita semua di dalam mewartakan kabar sukacita, kabar keselamatan berkat kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga pewartaan para rasul dan pewartaan kita dapat diterima oleh dunia. Dan mereka dibuka hatinya untuk beriman dan percaya kepada Yesus. Seperti Lydia yang akhirnya minta untuk dibaptis. Maka para murid Tuhan diminta mendengarkan suara Roh Kudus di dalam pewartaan itu. Roh itulah yang akan diutus oleh Bapa mendampingi gereja. Roh akan memberikan penghiburan. Roh yang keluar dari Bapa akan bersaksi tentang Yesus. Namun kita juga diajak bersaksi tentang Yesus. Kita yang mengenal Yesus, baik yang pernah tinggal bersama Yesus ataupun mereka yang beriman kepada Yesus. Dan Yesus telah memberikan sinyal
atau tanda-tanda bahwa murid-murid Tuhan akan dikucilkan. Bahkan murid-murid Tuhan akan mengalami tantangan dan dibunuh. Sehingga pewartaan ini disampaikan dengan harapan kita tidak akan mundur. Kita akan tetap maju sekalipun tantangan ada di depan kita. Konsekuensi sebagai murid adalah mewartakan pengalaman iman itu kepada orang lain. Dan harapannya orang lain akan mendengar pewartaan kita para murid Yesus, bertobat dan diselamatkan. Tetapi juga diingatkan bahwa pewartaan kita akan ditolak. Kita akan kecewa, kita akan dikucilkan, dan kita bahkan akan dibunuh. Menjadi murid-murid Yesus berarti siap untuk memangku salib, mengalami penderitaan, kekecewaan, dikucilkan, bahkan dimusnahkan. Tetapi Roh Penghibur akan terus mendampingi kita. Roh kebenaran yang dari Bapa akan menjaga kita, sehingga kita yakini roh itu akan menghasilkan buah. Saatnya akan tiba bahwa Yesus akan naik ke surga, dan kita para muridnya didampingi oleh Roh Penghibur yang akan menguatkan kita. Pertanyaan kita bersama, apakah kita senantiasa peka mendengarkan suara Roh Penghibur, dan itu dapat kita alami kalau kita mempunyai waktu hening untuk mendengarkan, mencermati, peka akan suara Roh kebenaran yang datang dari Bapa. Sayangnya dunia membuat kita sibuk, dan seringkali kita tidak mendengarkan suara Roh Penghibur, Roh kebenaran. Untuk itu, saya mengajak kita semua setiap hari mengambil waktu hening sebelum tidur misalnya, untuk refleksi, mendengarkan suara Roh kebenaran, agar akhirnya karya-karya kita, hidup kita benar-benar didasarkan atas bisikan dan gerakan Roh Kudus Allah sendiri. Tidak mudah, namun tetap harus dilakukan agar kita hidup menurut kehendak Allah yang tercermin dalam gerakan Roh Kudus, Roh kebenaran yang diutus Bapa untuk menghibur kita. Mari kita cermati suara Roh Kudus agar akhirnya hidup dan karya-karya kita selalu dibimbing oleh Roh Kudus menuju kepada Bapa. Tuhan
memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena kami tidak Kau tinggalkan sebatang kara, tapi Kau utus Roh Kudus untuk mendampingi dan membimbing kami, agar hidup, karya dan tindakan kami selalu diarahkan, dibimbing oleh roh kebenaran yang Kau utus kepada kami. Buatlah kami peka akan suara dan tanda-tanda kehadiran Roh-Mu itu. Mampukan kami untuk mengambil waktu hening, mendengarkan suara roh kebenaran itu. Kuatkan iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek. Semoga kami tidak takut akan ancaman dunia, namun terus maju menyuarakan kebenaran. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu mengurai, dan yang sedang ekonomi Engkau bantu lewat samanya ataupun usahanya Engkau berikan kemudahan, sehingga umat-Mu terus merasakan sapaan bimbingan-Mu lewat roh kebenaran. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, tetap saya ingatkan, saya anjurkan, saya dorong untuk memiliki pola hidup yang sehat, dengan mematuhi protokol kesehatan secara pribadi, agar kita terbebas dari virus corona. Terima kasih atas partisipasi panjenengan semua dalam proses penggalangan dana dari Paroki Leolaga Flores oleh Romo Nyaris kemarin. Amplop yang belum terkumpul masih tunggu sampai hari Senin tanggal 12, ataupun bisa langsung transfer ke nomor rekening yang ada dan memberitahukan bukti transfer kepada kami. Kita hidupkan kembali semangat berbagi, semangat peduli kepada paroki lain yang lebih membutuhkan. Saya berharap semakin banyak kita membantu pembangunan gedung serbaguna di Leolaga. Terima kasih juga untuk partisipasi panjenengan dalam kegiatan menggereja, baik dengan doa-doa, dengan karya dan tenaga, serta dengan dana yang sungguh membuat kita, gereja, mampu melayani. Saya juga mengajak untuk terus berpartisipasi dalam pendidikan lewat dana yang kita kumpulkan setiap bulan, yang dipakai membantu mereka-mereka yang kesulitan dalam membayar sekolah. Semoga dengan cara ini banyak anak-anak yang terbantu dalam pendidikan. Prinsip Bapak
Kardinal Darmo Yuwono sithik ora ditampik, akeh so pikoleh, sedikit tidak ditolak, banyak semakin diharapkan. Semoga kita mampu terus berpartisipasi membantu umat yang lebih berkekurangan. Akhirnya di bulan Mei, bulan Maria ini, mari kita tingkatkan devosi dengan doa rosarius setiap hari sebelum Ekaristi. Semoga Bunda Maria senantiasa menolong kita. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.